Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di channel Purnomo The Series. Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan meneruskan merangkum Donghua Sessing-ji Season 6 versi manhwa part 8 ya guys. Dan alangkah baiknya teman-teman juga nyimak episode sebelumnya biar tahu cerita selengkap-lengkapnya. Kalian bisa cek playlist di deskripsi ya. Dan gak usah berlama-lama lagi, langsung saja gas cuy. Di episode sebelumnya diperlihatkan para dewa kegelapan menyerang kerajaan utara dengan persiapan yang matang guys. Hingga akhirnya mereka dapat menembus dinding kota. Aubing yang mati-matian menahan pasukan kegelapan, ia pun hampir saja terkena cambuk yang mematikan. Akan tetapi tiba-tiba Aujou sudah berada di depannya menahan cambuk tersebut dengan keadaan mata masih belum bisa melihat. Di episode ini langsung diperlihatkan Aujou yang dengan lantang akan menghabisi para dewa gelap. "Aubing, serahkan dia padaku," ucapnya. Ia mengatakan kepada Aubing kalau Laut Utara adalah wilayah manusia naga terakhir yang masih bebas. Maka dari itu jangan sampai wilayah ini dimusnahkan. Dan jika peperangan nanti tak lancar, maka Aubing harus membawa sukunya untuk segera pergi mempertahankan kekuatan. "Jangan seperti Laut Timur," ujarnya. Dan kali ini Aujou akan menahan pasukan dewa gelap demi Aubing. Aubing yang merasa ayahnya sudah jahat kepada Aujou, ia pun mengatakan kalau Aujou tak perlu seperti ini. Tapi Aujou menjawab, "Apa kau sudah lupa? Aku juga seorang raja naga. Sudah seharusnya bertarung demi suku naga hingga titik darah penghabisan." Dan terlihat dewa kegelapan itu malah merasa beruntung duel dengan Aujou karena naga Laut Timur tersebut memang sudah lama mereka cari. Ia pun dengan semangat akan menghabisi Aujou dan Aubing sekalian. Ia pun langsung mengeluarkan jurus cambuk penghisap darah guys. Seketika cambuk tajamnya berputar dan mengarah menuju Aujou. Terlihat Aujou pun sangat geram karena ia belum melupakan kekalahan Laut Timur dengan dewa kegelapan. Dan ia bertekad dendam Laut Timur akan ia balas hari ini. Seketika muncul api di tanduk Aujou guys. Dan ya, duar, Aujou langsung menebas cambuk penghisap darah dengan brutal guys. Terlihat pedang naga yang kokoh tersebut dapat merusak cambuk itu hingga berkeping-keping. Dewa gelap langsung kaget melihatnya, tapi Aujou terus saja menyerangnya hingga membuat dewa sesat tersebut terpukul mundur guys. Aubing yang saat ini berjalan mundur ke dalam kota, ia pun menyempatkan diri untuk melihat kondisi Aujou. Dia menilai kalau Aujou saat ini terlalu memaksakan diri, padahal jelas-jelas kekuatannya tak sehebat dulu lagi. Lalu tiba-tiba seorang prajurit pun melapor kepada Aubing kalau saat ini para giant sudah menerobos dinding dalam dan sang raja pun saat ini juga masih belum ditemukan. Aubing pun menginstruksikan kepada mereka agar sekuat tenaga untuk menghalangi pasukan kegelapan apapun caranya, agar masyarakat Laut Utara bisa mundur. Bersamaan dengan itu diperlihatkan para prajurit naga Laut Utara pun dengan susah payah dan sekuat tenaga menjaga pertahanan mereka dari amukan makhluk raksasa tersebut. Dan diperlihatkan juga kalau semakin banyak saja para giant dan pasukan kegelapan yang bisa menerobos dinding kota. Dan tiba-tiba terdengar teriakan yang amat keras, "Masyarakat Laut Utara yang menyedihkan, apa yang kalian lakukan?" Dan itu adalah Raja Tua Selatan guys. Ia mengatakan kalau saat melawan musuh yang kuat, bertarung itu tak ada gunanya. Ia pun sekali lagi menyuruh agar seluruh masyarakat Laut Utara menyerah saja, agar menjadi manusia naga tingkat atas seperti dia, katanya guys. Mendengar hal itu, Aubing langsung mengelaknya. Ia menganggap omongan naga Tua Selatan omong kosong, karena semuanya sudah tahu seperti apa dunia naga langit yang sebenarnya. Dan naga Tua Selatan menjawab kalau itu semua hanyalah isu. "Lihat aku, betapa indahnya hidupku setelah mengikuti bayangan gelap," ujarnya. Dan tiba-tiba Laut Selatan, teriak seorang wanita naga yang ternyata itu adalah Monasuo guys. Ia berkata kalau tampaknya naga Tua Selatan sangat puas dengan kehidupannya yang sekarang. Dan terlihat kalau naga selatan pun sangat kaget dengan kedatangan Monasuo. Ia pun langsung turun dari tumpangannya. Ia mengatakan kalau akhirnya ia dapat bertemu dengan Monasuo. Dan ia mengaku kalau selama beberapa tahun ini ia selalu memikirkannya.
Kau melayani kegelapan dan berbalik menyerang suku naga. Aku sungguh kecewa, ucap Monasuo. Dan naga selatan pun menjawab kalau itu ia lakukan demi Monasuo. Kau yang menghabisi Laut Timur? Tanya Monasuo lagi. Dan naga tua selatan mengatakan kalau di depan Monasuo ia tak akan membantahnya kalau memang dialah yang membunuh Raja Timur. Diceritakan dahulu kala saat para raja naga masih muda, mulai Raja Selatan, Raja Utara, Raja Timur, mereka mengenal Monasuo di saat yang sama. Hingga akhirnya mereka semua pun tergila-gila dengan Monasuo. Akan tetapi Monasuo tak pernah memilih Raja Selatan. Dan dijelaskan dulu selepas ia pergi meninggalkan Raja Timur, ia malah memilih Raja Utara. Sehingga Raja Selatan pun merasa tak terima. Monasuo yang kesal tapi tetap saja dingin mengatakan kalau Raja Naga Laut Utara, Timur, Selatan, sejak kecil mereka sangat dekat hingga seperti saudara. Akan tetapi Raja Selatan malah mencelakai mereka semua demi keinginannya sendiri. Apa ini sifat naluri manusia? Tanya Monasuo. Dan Raja Selatan pun mengungkapkan alasannya, yaitu karena ia terlalu mencintai Monasuo. Karena jika ia tidak menghabisi mereka, selamanya Monasuo tak akan datang ke sisinya. Tetapi Monasuo di situ mengatakan kalau naga selatan terlalu banyak kebohongan yang telah ia utarakan. Karena ternyata emak cantik ini memiliki kemampuan untuk membaca pikiran orang lain loh guys. Dan ia mengatakan naga utara adalah orang yang sederhana. Sehingga dalam hal ini menurut Monasuo, Raja Utara lebih baik dari naga tua selatan yang jahat itu. Lalu tiba-tiba bleng dari gedung di sana seketika keluar sesosok naga es yang ganas yang mengamuk kepada 3 dewa kegelapan sekaligus. Dan ternyata itu adalah Raja Naga Utara guys. Ia pun mengatakan kalau dewa kegelapan hanyalah sekelompok sampah sialan yang terperosok. Ia kemudian langsung menyabetkan pedangnya ke arah ketiga dewa gelap yang menyerangnya. Tak disangka tebasan-tebasan tersebut langsung menggores tubuh ketiga dewa kegelapan di situ guys, hingga mereka pun terjatuh. Dan mereka pun kaget dengan kemampuan Raja Utara yang semakin lama bertarung malah semakin hebat. Dan jelas saja hal itu langsung menarik perhatian semuanya. Mereka tak menyangka rajanya saat ini ternyata masih hidup. Seketika Raja Utara pun langsung beralih memperhatikan sosok Raja Selatan di sana. Ia pun sangat geram sekali melihat naga tua yang telah menghancurkan suku naga tersebut. Dasar binatang tak berperasaan, aku akan menghabisimu duluan, teriak naga utara sambil melesat akan menghabisi Raja Selatan. Hal itu pun langsung direspon oleh naga selatan. Ia lalu bersiap juga untuk mengeluarkan kekuatannya guys. Bola naga petir, teriak naga selatan dan mengarahkan jurus tersebut ke atas, ke arah kedatangan naga utara. Dan bam. Tampaknya Raja Utara tak gentar sedikit pun dengan serangan tersebut. Malah ia sengaja menerimanya dengan badannya. Dan ya, terlihat Raja Utara sudah siap full power untuk menebas Raja Selatan dengan pedangnya. Bam! Untung saja Raja Selatan masih sempat untuk menghindar guys. Tapi dengan cepat Raja Utara langsung mengangkat pedangnya lagi dan menyabet Raja Selatan lagi. Bam! Raja Selatan langsung terlempar beserta batu-batu besar yang rusak dari serangan tersebut. Dan itu membuat Raja Selatan berdarah guys. Hehe, sama seperti itu. Waktu itu hanya sakit sedikit saja sudah berteriak seperti babi, ujar Raja Utara. Dasar tak berguna, sambil menyabetkan pedangnya lagi, yang membuat Raja Selatan semakin terpojok. Laut Selatan, selain curang dan berkhianat, apalagi yang kau bisa? Kau selamanya takkan bisa menang dariku, teriak Raja Utara sambil menyikut Raja Selatan dengan keras hingga ia terbanting ke tanah dan muncrat darah lagi guys. Terlihat Raja Utara di situ sangat kesal sekali dengan naga tua selatan. Ia pun kemudian menoleh kepada Monasuo dan mengatakan agar menyingkir dari sini karena di sini terlalu berbahaya. Karena hari ini ia akan memberi pelajaran kepada teman lamanya yang terlalu biadab tersebut. Dan di situ Raja Selatan malah tak kapok, malah ia mencemooh Raja Utara kalau selama ini Raja Utara adalah bahan tertawaannya. Tapi di situ Monasuo langsung menyela Raja Selatan kalau Raja Selatan sungguh konyol sekali. Monasuo yang bisa melihat semua isi hati manusia, ia menyukai orang yang sederhana dan ia mengaku kalau ia hidup dengan nyaman di Laut Utara. Terima kasih atas pengertianmu, akan kuingat selamanya, ucap Monasuo kepada Raja Naga Utara. Jelas saja perkataan itu membuat Raja Selatan tambah patah hati, sedangkan Raja Naga Utara menjadi sangat tersanjung dan ia langsung tertawa bahagia guys. Tapi tiba-tiba strak,
terlihat Dewa Kegelapan tiba-tiba datang menggorok leher naga utara. Terlihat ia pun langsung berdarah, tapi dengan cepat ia langsung menarik Dewa Kegelapan dari kepalanya dan membantingnya ke tanah guys. Dewa sampah yang menyerang diam-diam, teriak naga utara geram. Ia pun langsung mengangkat pedangnya dan krak, tebasan tersebut membuat Dewa Kegelapan langsung terbelah menjadi dua dan mati guys. Akan tetapi ada lagi Dewa Kegelapan yang datang. Ia langsung menyerang dari belakang dengan pedang di tangannya dan menebas punggung naga utara dengan brutal, sehingga hal itu membuat Aubing sangat khawatir. Dan kesempatan itu tampaknya tak akan disia-siakan oleh naga tua licik. Ia pun dengan cepat langsung mendekat ke tubuh naga utara dan langsung memegang kepala naga utara dengan sangat kuat dan berteriak, "Saudaraku, ini adalah hadiah terakhir dariku untukmu. Bola petir penusuk raga, mak bom. Matilah." Eits, stop dulu ya guys, karena sayang sekali scene kemudian beralih di jalur iblis. Terlihat di situ ada siluman negara emas, siluman kepala besi terbang, dan masih banyak lagi kelompok siluman di jalur tersebut. Dan mereka semuanya mendekat karena tertarik dengan sang sutra, sehingga otomatis mereka harus melangkahi mayat Yihu dulu guys. Dan malahan mereka jadi makanan lezat buat Yihu. Yihu yang semakin banyak memakan siluman yang mendatanginya, kekuatannya pun juga bertambah besar, sehingga Yihu pun malah senang dan berpikir kalau lebih baik dirinya yang membunuh para siluman daripada dibunuh oleh yang lain. Tidak sama sekali. Yihu, dasar kau idiot yang egois, brengsek, teriak Xiaoyu yang ternyata ia sudah sadar dan duduk di dekat Yihu di tengah-tengah para siluman yang telah dihabisi Yihu. Terlihat ia pun menangis karena ia merasa Yihu saat ini dalam masalah besar. Yihu pun sangat heran mendengarnya. Emang dia ada masalah apa? Xiaoyu pun mengatakan ia melihat kematian dalam mimpinya, yang hal itu sudah ia ketahui saat awal perjalanan. Dan karena Yihu, mimpinya saat ini lebih jelas lagi. Ditambah lagi mereka sudah sampai di jalur ini. Yihu pun bertanya siapa yang akan mati. Bailang, ia sendiri, Tan Sanzang, ataukah yang lainnya? Banyak orang, termasuk kau juga, harimau bodoh, ucap Xiaoyu. Tapi mendengar itu, Yihu pun menegaskan kalau ia tak takut sama sekali. Kau harus segera bertobat, ucap Xiaoyu kembali. Ia kemudian mengatakan kalau pastinya Biksu Tong dan yang lain akan menyusul ke sini. Dan saat mereka tiba, Xiaoyu pun meminta agar Yihu menyerahkan dia kepada mereka. Semoga saja belum terlambat, ucap Xiaoyu. Tetapi di situ Yihu merasa kalau ia sudah membuktikan kalau tanpa mereka ia bisa melindungi Yuyu. Masih ada masalah apa? Tanya Yihu. Dan Xiaoyu pun segera menjelaskan kalau masalahnya adalah ia tak perlu dilindungi oleh Yihu. Mendengar hal itu, Yihu pun auto baper guys. Ia pun bertanya apakah Xiaoyu memang membencinya. Akan tetapi Xiaoyu berkata kalau ia tak membencinya, tapi ia sangat sedih melihat Yihu saat ini. Xiaoyu pun kemudian memegang tangan Yihu dan berkata, kau terlalu banyak membunuh. Meski para siluman ini mau memakanku, tapi dengan perbuatanmu ini hanya akan menambah dosamu. Aku pernah berpikir untuk membersihkannya untukmu, tapi sayangnya sudah tak bisa kembali lagi. Perbuatanmu menentukan nasibmu. Kau bisa mati Yihu, ujar Xiaoyu dengan ia masih meneteskan air mata. Mendengar hal itu, tampaknya Yihu pun tak menyetujui perkataan sang sutra tersebut, karena saat ini ia merasa sangat baik sekali. Dan tiba-tiba datanglah siluman lagi. Dan kali ini yang datang adalah siluman gigi api yang mempunyai 4 tangan yang berotot. Ia pun langsung menanyakan sang sutra harta karun dunia apakah ada di sini. Seketika Yihu pun berkata kepada Yuyu kalau tampaknya mereka sudah terlanjur sampai di sini, sehingga mereka tak bisa berhenti lagi. Tampak Yihu pun langsung menatap tajam siluman tersebut dan menyuruhnya untuk segera maju karena ia akan memakannya. Raja Selatan tampaknya sangat bernafsu untuk membunuh Raja Utara. Ia pun yakin kekuatan petir yang ia kerahkan mampu mengalahkan rivalnya itu. Ia yang merasa telah diremehkan dan ia yang dianggap tak akan pernah bisa menang melawan Raja Utara. Ia pun berteriak dan membakar kepala Raja Utara dengan petirnya. Meledaklah dan boom! Terlihat tubuh Raja Utara pun langsung lemas sampai-sampai pedang di tangannya pun terjatuh. Dan hal itu langsung membuat Aubing dan prajuritnya khawatir. Naga Tua Selatan dengan bangga mengatakan kalau bola putrinya telah meledakkan naga utara dari dalam, yang membuat semua organ dalam naga utara gosong guys. Dari lubang hidung, mulut, kupingnya seketika keluar asap yang banyak.
dan tubuhnya pun terjatuh. Raja Selatan pun langsung berteriak kepada masyarakat Naga Utara kalau saat ini ia telah membunuh rajanya itu dan tak ada gunanya lagi mereka bertarung. Ia pun menyuruh semuanya agar segera menyerah dan menerima berkat dari Dewa Langit. Terlihat para prajurit Naga Utara pun tak menyangka kalau rajanya mati, dan mereka semua tampak sangat marah dengan Raja Naga Selatan yang sangat biadab itu. Setelah membunuh Raja Utara, Raja Selatan pun langsung mendekat kepada Munasuo. Dia mengatakan kepada Munasuo kalau Munasuo tak berani mendekatinya pasti karena takut pada Raja Laut Utara. Sudah, tidak apa-apa, dia sudah kuhabisi, tidak ada lagi yang bisa menghalangi kita sekarang, rayu Naga Selatan. Tapi tampaknya hal itu malah membuat Munasuo jadi sangat kesal, karena memang Raja Selatan sudah bertindak keterlaluan di luar batas. Naga Selatan pun tampaknya terus mengatakan kalau yang ia lakukan hanyalah demi Munasuo. Ia pun merayu Munasuo untuk segera datang ke sisinya. Tapi tiba-tiba Makwet, Aubing yang tak terima ayahnya dibunuh, langsung menyerang Naga Selatan. Ia pun langsung memasang kuda-kuda di depan ibunya karena ia ingin melindungi ibunya dari rayuan gombal si Naga Tua Selatan yang biadab. Dasar Raja Naga yang licik dan tak berperasaan, jangan dekati ibuku, teriaknya. Tapi tiba-tiba datang lagi para cecunguk kegelapan guys. Naga Selatan pun segera menyuruh agar keponakannya tersebut menyerah saja, dan ia mengatakan kalau kali ini tak ada yang bisa kabur dari kekalahan Laut Utara, dan hanya dengan bantuannya sajalah yang bisa membuat mereka selamat. Demi ibumu, paman akan menjagamu baik-baik, ujar Naga Selatan. Tapi hal itu langsung ditolak mentah-mentah oleh Aubing dong. Ia menegaskan kalau ia tak akan tunduk pada Dewa Kegelapan meski harus mati dan bertarung seperti ayahnya. Melihat keponakannya yang tampaknya memang keras kepala itu, dengan senyum licik ia pun langsung berkata kepada kedua Dewa Kegelapan di situ kalau darah Tuan Putri Manusia Naga sangatlah lezat dan ia akan menyerahkannya untuk mereka. Tentu saja, hehe, ucap kedua cecunguk kegelapan itu sambil bersiap menyerang Aubing guys. Tapi scene kemudian beralih lagi. Diperlihatkan kalau Aujio yang masih baku hantam dengan cecunguk kegelapan dengan sengitnya. Tapi tampaknya cabuk pencabut darah yang dimiliki Jenderal Die Kegelapan itu tak mampu melawan pedang jumbo Aujio guys. Dan Aujio mengatakan kalau kemampuan lawannya itu masih jauh di bawah dari 3 dewa yang mengeroyoknya waktu itu. Sehingga Aujio menganggap kalau Jenderal Kegelapan yang melawannya saat ini hanyalah sampah. Merasa diremehkan, Die Star pun sangat geram dan ia kembali melancarkan serangan cambuk terkuatnya kepada Aujio guys, yaitu jurus hujan penghisap darah. Seketika muncul banyak cambuk yang melesat akan menusuk Aujio. Tapi dengan insting Aujio yang luar biasa, ia pun dengan tenang dapat menghindari setiap cambuk yang hampir menusuknya guys. Hingga ia pun terlihat melakukan ancang-ancang dan bam! Ia langsung menyabetkan pedang apinya kepada Die. Dengan cepat Jenderal Die pun berusaha menghindarinya, akan tetapi tetap saja pedang dengan kekuatan luar biasa tersebut masih saja bisa menebas tubuh Die Star. Die Star pun langsung heran dengan tebasan Aujio karena memunculkan api di sekitar tubuhnya yang terkena tebasan. Dan Aujio mengatakan kalau arwah naga apinya memang terkurung di dalam pedang tersebut, dan itu sangat cocok untuk membakar jiwa yang terperosok ke dalam kegelapan. Dan kali ini Aujio tak akan berbelas kasih. Matilah di dalam kobaran ini, ujar Aujio. Dan benar saja, Die Star langsung merasakan panas yang luar biasa seperti terbakar. Dan boom, seketika cecunguk kegelapan tersebut langsung musnah terbakar seperti abu guys. Tapi tiba-tiba seketika Aujio pun langsung merasakan kehadiran Dewa Kegelapan yang tidak biasa, yang mempunyai aura membunuh yang sangat kuat, yang dalam sekejap membuat Aujio seperti terjatuh ke jurang yang penuh dengan bahaya. Dan benar saja, seketika muncul kobaran api dan ribuan pedang hitam yang tajam yang mengelilingi Aujio. Jurus itu sama dengan jurus yang digunakan untuk melawan Dewa Sasin di season 4 guys. Bisa ditebak kan itu siapa? Ya benar, Tian Gangsing sudah berada di belakang Aujio. Tampaknya ia sangat geram melihat bawahannya tadi telah dibunuh oleh Aujio, sehingga Tian Gangsing sangat tertarik untuk bertarung dengan Aujio. Lalu ia pun memperkenalkan diri kalau dia adalah Dewa Pelindung Surga Kegelapan sekaligus pemimpin pasukan pembantai Laut Utara hari ini. Ia menganggap kalau harusnya Aujio merasa terhormat karena saat ini ia mendatanginya. Mendengar hal itu tampaknya Aujio jadi sangat semangat. Seketika ia langsung bersiap dan berkata, hanya dengan membunuhmu pasukan kegelapan akan mundur. Dan bus,
krak, tebasan tersebut langsung menghantam tepat ke leher Tian Gangsing guys. Tapi tak disangka pedang jumbo Aojio tak bisa memenggal kepala Tian Gangsing dan hanya sedikit menggoresnya saja. Dan saatnya giliran Tian Gangsing, ia pun dengan cepat langsung mengeluarkan jurus lautan pisau api. Seketika pisau-pisau yang berada di sekeliling tersebut langsung berkumpul menyerang Aojio, yang membuat Aojio langsung tersungkur. Dan terlihat dengan mudahnya Tian Gangsing dapat menyembuhkan bekas goresan dari pedang Aojio tadi guys. Dan ia pun bangga dengan kelebihan ini, sehingga jika dunia berubah menjadi gelap, bukankah itu bagus? Ujar Tian Gangsing. Aojio pun menjawab kalau itu tidak benar. Gerombolan kegelapan yang telah merusak perputaran kehidupan pasti tak akan bertahan lama. Omong kosong, itu hanya bualan orang yang kalah, ujar Tian Gangsing lagi. Yang kemudian ia langsung menunjukkan dua manusia naga yang diseretnya dari rumah tadi, yang dianggapnya itu hanyalah hewan peliharaannya. Dan tiba-tiba Tian Gangsing pun dengan tega menyuruh manusia naga itu untuk menyala guys. Dan guk guk guk, teriak dua manusia naga itu yang hanya bisa nurut. Hahaha, mereka peliharaan yang sangat patuh dan juga bisa dipakai kapan saja, ujar Tian Gangsing. Tapi tiba-tiba terlihat ia memegang leher dari manusia naga itu dan mengangkatnya. Ia berkata kalau saat ia menyembuhkan luka tadi telah menghabiskan sedikit kekuatannya, dan kali ini Tian Gangsing akan mengisi kekuatannya kembali dengan dua manusia naga tersebut guys. Seketika ia pun langsung menghisap darah dari kedua naga tersebut hingga badan kedua naga tersebut menyusut tinggal tulangnya saja dan mati. Darah naga yang nikmat membuatku bersemangat, ucap Tian Gangsing dengan bangga. Dan dengan sangat percaya diri Tian Gangsing berkata, Aojio sang Raja Laut Timur, kemarilah, kau akan menjadi makananku selanjutnya. Seketika Aojio pun langsung merasakan setelah menghisap darah manusia naga, aura Tian Gangsing menjadi semakin kuat, sehingga itu sangat mengerikan sekali. Tapi hal itu tak membuat Aojio gentar. Ia langsung maju dengan kekuatan penuhnya. Serangan cepat itu langsung membuat Tian Gangsing terkejut guys. Tapi ia pun juga sangat siap untuk bertarung. Ya, duak. Dengan kuatnya Tian Gangsing bisa memukul pedang dari Aojio, yang membuat pedang tersebut hampir saja terlepas dari tangannya. Dan duak, lagi-lagi ia langsung menyikut Aojio dengan sangat keras. Tian Gangsing pun langsung mengeluarkan amarahnya dan berniat akan membantai Aojio saat itu juga. Ia pun langsung melesat dan mengarahkan kepalan jarinya untuk membelah perut Aojio sekarang juga. Dan krak, saat baru saja tangan kotor tersebut mengenai Aojio, tiba-tiba makblar, seketika ada petir yang luar biasa menyambar Tian Gangsing. Ledakannya begitu luas sehingga hal itu membuat semuanya terkaget guys. Aobing pun sangat terkejut dengan serangan petir yang kuat itu, karena lautan utara semuanya adalah naga es, sehingga ia bertanya-tanya petir dari mana itu. Dan terlihat petir tersebut langsung membuat Tian Gangsing kesetrum guys. Menurutnya sih petir tersebut tak berbahaya baginya, tapi petir itu membuat tubuh Tian Gangsing kebas dan tak bisa bergerak. Sialan, menghilanglah, teriak Tian Gangsing sambil membersihkan strum di tubuhnya dengan sekuat tenaga. Dan ulah siapakah itu? Terlihat naga hitam yang kemudian langsung menyeret Aojio ke atas gedung. Dan pasti semua tahu kan itu siapa? Scene kemudian beralih memperlihatkan di sisi sungai hitam. Terlihat di situ ada kapal yang berlayar. Pengemudi kapal tersebut mengatakan kalau sudah lama tak ada gangguan seperti ini di jalur iblis. Dan semua ini karena sang sutra yang dibicarakan itu. Karena kitab suci itu membuat semua siluman arwah gelap bergerak untuk mendapatkannya, sedangkan siluman lainnya takut dan kabur, sehingga keseimbangan mereka pun rusak. Siluman karang raksasa yang sensitif pun juga sudah pergi satu demi satu. Bahkan akhir-akhir ini sudah puluhan yang pergi. Dan tanpa siluman karang di dalam air, jenis ikan lainnya juga tidak bisa hidup dengan baik. Dan pengaruhnya sangat besar kepada para siluman ikan, sehingga mereka pun menyalahkan Tan Sanzang. Akan tetapi siluman ikan yang lain membela Biksu Tong kalau tidak semua yang dilakukan Biksu Tong itu buruk, karena ia juga pernah membantu mereka membujuk monster laut saat datang waktu itu. Dan ketampanan wajah dari Tan Sanzang membuat para siluman ikan di situ pun tertarik ingin melihatnya lagi. Tapi mereka pun menyetop pembicaraan mengenai Tan Sanzang karena saat ini mereka harus menyelesaikan masalah mereka, yaitu menenangkan para siluman karang yang akan berbondong-bondong pergi meninggalkan tempat itu. Dan mereka pun bergegas mengepakkan layar di kapal tersebut dan cerita pun bersambung.
Oke teman-teman, terima kasih sudah nyimak alur cerita kali ini sampai habis. Semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.